Selamat siang, Shalom. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti live streaming pada siang hari ini, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing, kita menghadap kehadirat Tuhan. Hari ini bersama dengan seluruh orang percaya, kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang akan dijalani selama 7 hari minggu ke depan, dan kebaktian hari ini adalah minggu kedua peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Dengarlah Tuhan seruannya yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku." Mazmur 9 ayat 14 dan Mazmur 27 ayat 7. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Kepadamu ya Allahku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mazmur 25 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ke-6 sebagai nats introitus pada kebaktian Minggu Sengsara kedua hari ini. Dan sidang Jumat aminkan dengan Kidung Jumat 376 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengaku dosa kita dan kita menyanyikan Kidung Jumat 312A, Anak Domba Allah. Kau
sidang jemaat. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan memandang kepada salib itu mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tersurat, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Mika pasal 7 ayatnya yang ke-18. Dan sidang jemaat aminkan dengan Kidung Jemaat 361 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sambil menghayati pembacaan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang akan disampaikan oleh seorang anggota kaum ibu dari tengah jemaat. Matius 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Amin. Amin. Sidang jemaat aminkan sambil duduk. Sidang jemaat aminkan dengan Kidung Jemaat 167 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Sebelum kita mendengarkan firman kebenaran Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan menyertai saudara. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang faham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sidang Maha Tuhan dalam pada kebaktian Minggu Sengsara kedua saat ini, pembacaan Alkitab terangkat dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25. Mazmur pasal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-25 berbunyi sebagai berikut. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, dan berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dengan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Engkau sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan. Hai segala orang yang dikasihilah Tuhan.
Hai segala orang yang dikasihinya, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian jauh telah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, syair Kidung Jemaat 440 mengagungkan Yesus sebagai gunung batu tempat perlindungan yang teguh. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goyang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, dan seterusnya, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, kita tidak ketahui apa latar belakangnya sehingga Vernon Charles Ward beroleh inspirasi untuk menyusun satu syair dengan kata-kata sebagai dalam nyanyian tadi. Itu ditulis pada tahun 1838, yang kemudian baru diberi diberi lagu oleh Ira Sahke itu pada tahun 1885, dan cukup lama. Mungkin Vernon Charles beroleh inspirasi dari kitab-kitab Mazmur yang berbicara banyak mengenai Tuhan Allah Yahweh sebagai gunung, batu, dan kota pertahanan bagi umatnya. Dan secara khusus dalam Mazmur 31, Mazmur Daud sebagaimana yang kita baca tadi. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan penderitaannya yang sangat berat, yang membuatnya hampir saja mati. Bahkan dia merasa dirinya sudah mati. Tapi dalam penderitaannya yang sangat berat itu, Daud datang kepada Tuhan dalam doa. Dan ia membawa permasalahan hidupnya kepada Tuhan. Ia serahkan penderitaannya yang demikian berat dan memohon kelepasan. Sebab hanya Tuhan saja ia percaya. Hanya kepada Tuhan saja tempatnya ia berlindung. Sebab Daud katakan seandainya Tuhan tidak menyelamatkannya, ia akan sangat malu. Sebab nanti orang-orang yang memusuhi dia akan berkata, tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan. Mereka akan mengejeknya. Saudara, dengan mengibaratkan Tuhan sebagai gunung batu perlindungan dan kubu atau kota benteng pertahanan yang kokoh dan aman, Daud menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Ia mengatakan bahwa musuh-musuhnya telah memasang jaring untuk membinasakan nyawanya. Jadi seperti burung yang dipasangkan jaring. Tetapi Tuhan dalam keadilannya senantiasa membenarkan orang-orang yang benar.
dan meluputkan mereka itu dari segala jaring kejahatan. Ayat 9. Nah, sekarang kita ketahui dengan jelas apa sebenarnya latar belakang penderitaan Daud itu. Bahwa ia menderita sebenarnya bukan oleh karena sakit penyakit. Bukan juga oleh karena bencana atau mara bahaya dan seterusnya. Melainkan karena tekanan orang-orang yang memusuhinya. Walaupun ia sendiri tidak merasa ada musuh-musuhnya. Ia tidak ada orang yang ia musuhi. Penderitaannya bukan pula oleh karena kuasa takdir atau oleh karena nasib yang ia tidak mampu melawannya. Tetapi Daud tetap yakin bahwa hidupnya aman. Oleh karena tempat perlindungannya adalah pada Yahweh, Tuhan Allah sendiri, yang kepadanya ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama seperti Daud, maka bagi kita pun Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Tempat di mana kita boleh mengungsi di tengah badai tofan dunia yang terus menggelombang setiap saat, mengancam hidup dan kehidupan kita. Mungkin saja badai tofan itu dalam bentuk sakit penyakit mungkin. Atau mungkin juga dalam bentuk tekanan ekonomi oleh karena masalah lapangan kerja. Atau oleh karena kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang terus-menerus meroket. Atau oleh karena bencana-bencana alam. Atau seperti yang baru berlalu dan masih sisa-sisanya masih berlangsung sampai sekarang, yaitu COVID-19 yang demikian membuat seantero penduduk bumi ini menjadi panik. Atau mungkin akibat perlakuan orang-orang di sekitar kita, yaitu mereka yang tidak bersahabat dengan kita. Tegasnya saudara-saudara, di babak kolong matahari ini tidak ada tempat yang aman bagi kita. Tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi kita, khususnya kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya musuh utama kita bukan seperti yang saya sebutkan di atas tadi, yang juga dialami oleh semua orang. Musuh utama kita sebagaimana yang terungkap dalam Mazmur 31 adalah iblis. Bukan musuh-musuh manusiawi seperti yang dihadapi oleh Daud, melainkan iblis. Tapi kita percaya bahwa apapun yang kita alami, kita tidak mengalaminya sendiri. Apapun bentuk atau alasan dari penderitaan kita, kita tidak mengalaminya sendiri. Oleh karena firman Tuhan berkata kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita di dalam segala sesuatu. Tuhan
bekerja bersama-sama dengan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang Paulus katakan pada sidang Jumat di Roma. Kita tidak mengalami, kita tidak berjalan sendiri, dan kita tidak berdiri sendiri di tengah badai tofan dunia yang luar biasa ini. Tuhan memang mengizinkan kita, anak-anaknya. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai-bagai tekanan penderitaan itu. Itu kesaksian firman Tuhan. Tuhan mengizinkan kita. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai-bagai bentuk penderitaan itu, Ia tetap bersama-sama dengan kita. Ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dia katakan, ingat, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Ingat artinya jangan lupa. Selalu dalam hati dan pikiran bahwa dalam segala sesuatu Kristus yang telah mati dan bangkit itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Ini penghiburan yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai-bagai bentuk penderitaan itu. Maksudnya untuk memurnikan iman kita. Bukan menghukum kita. Tapi untuk memurnikan iman kita. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani, kalau Tuhan menghajar kita dengan pengalaman penderitaan yang berat itu, Ia mengajar kita dan mengajar kita sebagai bapa terhadap anak yang dikasihinya. Bapa terhadap anak yang dikasihinya. Jadi firman ini berkata kepada kita bahwa musuh-musuh kita bukan manusia yang ada di sekitar kita. Kita tidak memiliki musuh. Tidak ada. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki musuh. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita mengasihi semua orang. Juga orang yang memusuhi kita, kita tetap mengasihi mereka. Karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Karena itu siapapun mereka di sekitar kita, mereka adalah saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak punya perasaan dengki, musuh, dendam. Kalau toh itu ada, di antara kita pasti mungkin itu ada. Ketika kita duduk di sini, yang duduk di depan mungkin musuhnya, orang yang dibencinya, didendamnya ada di belakang sana. Itu karena kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Itu karena kita masih mau masih mau kembali terikat pada kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa itu. Padahal segala dosa itu sudah disalibkan di atas sana di Golgota. Tapi karena kekerasan hati kita, sehingga kadang-kadang permusuhan itu masih ada. Itu kata firman kepada kita. Nah, kalau kita hidup saling gigit dan saling, Paulus katakan, jikalau kamu saling gigit menggigit, saling memusuhi, berarti tidak ada kedamaian. Berarti kita tidak dapat membangun jemaat tubuh Kristus ini bersama-sama. Karena kita tidak sehati sepikiran. Karena kita masih memiliki sifat-sifat lama.
Kalau pada kita orang-orang Kristen masih ada sifat-sifat lama itu memusuhi sesama, maka kita tidak akan mampu membangun masyarakat dan bangsa ini menjadi masyarakat dan bangsa yang harmonis, yang sejahtera, yang lestari, yang makmur dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu tugas bersama kita dengan semua orang di tengah kemajemukan yang ada. Sebab hanya dalam suasana kerukunan hidup bersama saja Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Mazmur 133 pada ayatnya yang ketiga. Pada ayatnya yang pertama pemazmur katakan, alangkah baiknya dan indahnya kalau orang hidup bersama dengan rukun. Kemudian ayat ketiga, karena disitulah Allah memerintahkan berkat-berkat-Nya. Saudara-saudara, ingat bencana yang sementara terjadi di Turki dan Syria. Lalu banyak orang mulai menghubung-hubungkan itu Turki sebagai daerah yang pertama kekristenan bertumbuh. Surat 7 Wahyu, surat-surat dalam Jumat-Jumat, provinsi-provinsi dalam surat-suratan itu semua ada di Turki. Kemudian menolak Kristus. Lalu orang mulai hubung-hubungkan bahwa itu hukuman Tuhan. Tapi kita gereja tidak boleh berkata seperti itu. Kan tidak ada yang naik ke surga bertanya apakah Tuhan ada menghukum orang-orang Turki sedemikian hebat itu. Tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi musuh kita, musuh bersama kita adalah iblis. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6, mulai ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa musuh kita adalah roh-roh di udara dan lain sebagainya. Ya, kiasan-kiasan dari iblis. Karena itu surat Efesus menasihati kita supaya kita mengenakan selengkap persenjataan Allah. Untuk melawan iblis, kita tidak membutuhkan drone dari Iran atau dari Amerika, dari ini yaitu pesawat tanpa awak. Kita tidak butuhkan itu. Yang kita butuhkan adalah selengkap persenjataan Allah, yaitu firman dan doa. Bahkan Kristus sendiri adalah selengkap persenjataan Allah itu. Karena Kristuslah yang telah mematahkan kuasa maut bagi kita. Kristuslah yang telah mengangkat akar segala penderitaan, yaitu dosa. Kristus yang mengaruniakan kepada kita iman. Dan yang menumbuhkan, memelihara iman itu di dalam kita. Karena itu kita kembali pada Mazmur 31, Tuhan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang teguh. Untuk melawan segala kuasa-kuasa dunia yang melawan Allah. Di dalam Kristus ada kemenangan bagi kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Allah di dalam dan melalui Kristus menuntun kita sebagai domba yang menuntun domba, sebagai gembala yang menuntun domba-dombanya. Seperti itu ketika umat Israel keluar dari Mesir. Allah menuntun mereka sebagai gembala menuntun dombanya melalui Musa dan Harun. Karena itu sama seperti
Daud dalam Mazmur 31 demikian juga kita saudara-saudara. Kita juga harus belajar dan melatih membiasakan diri berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu berarti kita sudah mau mati. Karena ternyata Daud tidak langsung mati dan belum mati. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, ayatnya yang ke-8. Artinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada takdir atau kepada nasib. Melainkan seantero kehidupan kita. Kita serahkan dan percayakan hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan yang berkuasa membebaskan kita dari maut dan kematian yang kekal. Karena yang kita takuti bukan kematian, perpisahan tubuh jasmani kita dengan nyawa, bukan itu yang kita takuti. Yang kita takuti adalah kematian yang kedua. Dan Tuhan telah membebaskan kita bukan hanya kematian fisik, tapi juga sampai pada kematian yang kedua. Sebab itu kalau orang berbicara dengan neraka dan siapa yang mau ke neraka, itu bukan tempat kita. Dalam iman, bukan tempat kita. Tempat kita ada bersama-sama dengan Kristus di atas, di kemuliaannya yang kekal. Karena itu surat Wahyu katakan mereka tidak lagi mengalami kematian yang kedua. Itulah kasih setia Tuhan yang menjadi tekanan dari Mazmur 31 tadi. Tuhan yang membenarkan Daud. Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan kubu benteng pertahanan yang aman bagi Daud dan bagi semua orang yang percaya, bagi saudara-saudara dan saya. Itu semata-mata karena kasih setia Tuhan kepada kita. Efesus 2 ayat 5b dan ayatnya yang ke-8 katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan usahamu, bukan amal-amalanmu, bukan perbuatan baikmu, tapi kasih karunia. Kasih karunia adalah bahasa perjanjian Alkitab TB1 yang ada di tangan kita. Bahasa perjanjian lama kasih karunia adalah anugerah. Anugerah adalah kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Karena itu TB1 katakan kasih karunia. Kasih Allah yang dikaruniakannya kepada kita. Yang satu kata tersimpul dalam satu kata, yakni anugerah. Kita belajar berdoa secara pribadi dengan mengatakan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawa. Kepadamu aku percaya. Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Masa hidupku. Masa hidup saudara-saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan masa hidup? Kata masa hidup dalam ayat ini secara harafiah berarti saat-saatku. Saat-saatku ada di dalam tangan-Mu. Artinya masa-masa yang baik dalam hidupku dan masa-masa yang buruk dalam hidupku seperti yang dialami oleh Daud ada di dalam tangan-Mu. Di dalam tangan Tuhan. Arti
Artinya seantero kehidupan kita, kita percayakan pada satu saja, kepada Tuhan, bukan kepada tetangga, bukan kepada atasan-atasan kita, bukan kepada siapapun juga, bukan kepada modal yang kita miliki, jabatan yang lain miliki. Masa-masa hidup kita, saat-saat kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu di tengah keadaan seperti itu, di tengah penderitaan, pergumulan hidup yang kita alami tiap-tiap hari, gereja selalu memberkati kita. Dan kita juga belajar berdoa dengan berkat seperti rumus berkat seperti itu. Apa isi rumus berkat yang kedua? Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Kalau wajah Tuhan bercahaya kepada kita, cahaya itu adalah cahaya pengampunan. Cahaya itu adalah cahaya kemurahan, kasih setia Allah kepada kita. Kalau wajah Allah bercahaya kepada saudara-saudara dan saya, artinya Allah di dalam Kristus berkenan pada saudara-saudara dan saya. Seandainya Allah tidak berkenan, Allah akan membuang muka, tidak mau melihat kita. Tapi rumus berkat katakan, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Sama seperti saya menghadapkan wajah saya kepada saudara-saudara dan saudara-saudara menghadapkan wajah kepada saya, artinya kita saling menyenangi satu dengan yang lain. Demikian rumus berkat itu. Allah tempat perlindungan kita melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa memberkati dan melindungi kita. Memberkati segala pekerjaan kita, buah kandungan kita, rumah tangga kita, dan melindungi dari segala yang jahat dan segala sakit penyakit. Tapi wajahnya juga menerangi kita dengan cahaya kemuliaannya yang penuh kasih, anugerah pengampunan dan seterusnya. Karena ia menghadapkan selalu wajahnya kepada kita. Artinya ia berkenan dengan kita. Ia senang dengan kita. Karena itu ia memberkati kita. Tapi itu rumus berkat yang ketiga, katakan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa, begitu indahnya persekutuan kita dengan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan, kubuh atau kota benteng pertahanan kita yang kokoh kuat di tengah badai dunia ini. Dan semuanya itu memuncak di atas salib. Di atas salib itu kita mendengar sekali lagi apa yang pemazmur katakan. Di atas salibnya Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau pemazmur menyerahkan nyawanya kepada Allah, maksudnya ia meminta perlindungan kepada Allah supaya Allah menyelamatkannya. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya di surga, menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga, itu bukan supaya ia diselamatkan, karena ia Allah adanya. Tapi supaya semua umat manusia yang percaya kepadanya, semua diselamatkan dalam namanya. Diselamatkan melalui karya penebusannya itu.
Sebab itu surat Petrus katakan, oleh bilur-bilurmu kami sembuh. Bukan hanya itu saudara-saudara. Ada satu rumus lagi di atas salib itu. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Jadi di atas salib itu tidak ada lagi seorang pun yang dinilai melakukan kejahatan, karena semuanya telah diminta supaya Bapa mengampuni mereka. Jadi tidak ada sakit hati di atas mimbar itu, habis semua. Kecuali si pengkhianat itu. Si pengkhianat yang setelah menjual Tuhan Yesus Kristus, ia tidak merangkul salib. Padahal Yesus mati untuk dia juga. Tapi ia pergi mencari pohon lalu mengantung diri. Pohon pun tidak mau menerima dia. Sehingga cabang itu jatuh, patah, dan ia jatuh dan mati. Yesus mengajar kita supaya kita juga tahu berdoa, mendoakan sesama kita, mendoakan mereka, mendoakan pengampunan Tuhan kepada mereka atas dosa-dosa mereka. Kalau kita belajar mendoakan semua orang, berarti kita tidak mempunyai musuh. Tidak ada. Yang ada ialah orang-orang yang kita kasihi, siapapun dia, sukunya, agamanya, tingkat kehidupan sosialnya, mereka adalah saudara-saudara kita. Kalau bahasa Yohanes pasal 17 katakan, mereka adalah domba-domba Kristus yang ada di luar kandang. Domba-domba Kristus yang ada di luar kandang. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai kesimpulan dari seluruh firman yang kita baca dan kita dengar pemberitaannya pada saat ini ialah di tengah badai tofan dunia kini, supaya kita selalu melarikan diri, mencari tempat perlindungan, mencari pengungsian yang aman di dalam Yesus Kristus itu. Dialah tempat gunung batu perlindungan kita yang kokoh, tidak akan bisa bencana alam bisa menggoncang, bisa menghancurkan Turki dan Suriah, tapi tidak akan mampu menggoyang gunung batu perlindungan kita, yakni Yesus Kristus itu. Amin. Saudara, saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan mengucapkan bersama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Allah Bapa di dalam surga, dalam persekutuan dengan segenap umat-Mu di seantero muka bumi ini, yang pada hari ini tersungkur di hadapan hadirat-Mu lewat persekutuan ibadat. Kami datang kepadamu, sekelompok kecil anak-anak tebusan-Mu di sini dan di tempat ini. Dan kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang telah diberitakan di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang sangat-sangat menghiburkan kami, menguatkan iman kami, mendorong kami untuk melanjutkan perjalanan hidup ini seberat sehebat apapun badai tofan dunia yang dikerahkan oleh kuasa iblis dan dosa. Tapi kami dengan sukacita menapak dari hari ke hari, karena Engkau menjadi tempat perlindungan kami, gubuk benteng pertahanan hidup kami yang aman. Karena Engkau Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mematahkan kuasa dosa dan iblis, sehingga kami boleh menjalani hari ini dan hidup ini dalam suasana sukacita di dalam Tuhan. Selaku persekutuan sidang Jumat, selaku orang seorang dan keluarga, rumah tangga, kami bersyukur kepadamu oleh karena sepekan yang baru berlalu, Engkau telah berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Sehingga kehadiran kami di hadapan hadirat-Mu pada saat ini adalah wujud nyata dari kasih karunia-Mu yang besar itu. Berkatilah kiranya segala aktivitas kerja kami sepekan yang baru berlalu, baik yang kami kerjakan sebagai orang seorang di tempat-tempat di mana kami menyebar dan bekerja, anak-anak kami yang pergi ke sekolah, ataupun segala aktivitas-aktivitas pelayanan yang berlaku di tengah sidang Jumat-Mu sepekan yang berlalu. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami persembahkan kepadamu segala aktivitas kerja yang telah kami lakukan dalam rumah tangga kami juga. Dan kami letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan, salib Tuhan kami Yesus Kristus. Sambil memohon Engkau kiranya memberkati semuanya dan menyucikan daripada segala kecemaran dan dosa. Sehingga apa yang telah kami kerjakan dan lakukan sepekan yang lalu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, kami lakukan itu bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tapi juga bagi pelayanan terhadap sesama kami, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami mengucap syukur. Oleh karena Majelis Jumat telah menyelenggarakan rapat kerja ketiga pada hari kemarin. Kami persembahkan kepadamu segala hasil yang mereka telah kerjakan pada hari kemarin. Program-program yang melembaga dalam program-program kerja.
Dan kami mohon agar Engkau mengaruniakan hikmat dan roh oleh kuasa Roh Kudus kepada para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus perkat kategorial, supaya mereka mampu melaksanakan apa yang tersusun dalam program itu. Engkau membukakan jalan supaya semuanya bermuara pada pembangunan sidang Jumatmu sebagai tubuh Kristus yang hidup. Kami persembahkan kepadamu segala aktivitas pelayanan yang pada sepekan yang berlalu. Kami hendak berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang akan kami selenggarakan sepekan yang akan datang. Kiranya oleh hikmat dan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, kami dapat melaksanakan apa yang harus kami laksanakan, khususnya sepekan yang akan datang itu. Keluarga-keluarga yang telah mempersiapkan diri sejak lama untuk menerima pelayanan persekutuan di dalam rumah tangga mereka. Engkau menyucikan kesiapan dan persediaan mereka untuk menyambut persekutuan yang kudus, yang indah dalam rumah tangga mereka. Demikian juga akan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelkat-pelkat kategorial. Persekutuan-persekutuan yang mereka akan adakan. Kami mendoakan kepadamu. Dan secara khusus kami mendoakan keluarga penatua Rizka Lakasa dan keluarga Tampu Bolon yang merencanakan pernikahan putra-putri mereka di Pematang Siantar pada 4 Maret yang akan datang. Juga kami berdoa bagi penyelenggaraan niat nikah Saudara Dedi Yusuf dan Heltin Tea yang waktunya akan ditetapkan kemudian. Supaya dengan pembentukan keluarga-keluarga baru ini, persekutuan sidang Jumat Mulia Ratlabora sebagai tubuh Kristus yang hidup akan menjadi lebih kuat lagi. Kami hendak berdoa juga bagi panitia Paskah yang telah mulai merencanakan dan melaksanakan aktivitas kerjanya. Sehingga pada minggu-minggu Paskah yang akan datang nanti, kami sidang Jumat sukacita bersama-sama memuliakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Engkau memberkati panitia Paskah yang telah mulai bekerja. Kami juga mengucap syukur oleh karena Engkau menambahkan kepada kami sidang Jumatmu satu keluarga yang baru, keluarga Benoni Saranga yang pindah dari gereja Toraja Masale Makassar dan masuk memperkuat persekutuan Rayon 3. Kami mengucap syukur Bapak kiranya kehadiran mereka di tempat yang dan di jemaat yang baru ini dan dengan lapangan kerja yang baru, Engkau memberkati mereka. Bapak dalam surga, sementara kami bersuka cita dan kami turut mengucap syukur oleh karena pada hari ini dan sepekan ini Engkau menambahkan setahun usia kepada anak-anak-Mu. Engkau menambahkan setahun usia pernikahan kepada setiap keluarga-keluarga yang merayakan pernikahannya sepekan ini juga. Kami turut bersuka cita dan bersyukur
atas pimpinan dan pemeliharaanmu kepada mereka semua. Dan kami selaku sidang Jemaatmu berdoa, memohon supaya Engkau memberkati dan memelihara mereka semua. Bapa dalam surga, sementara kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu, kami mengingat saudara-saudara kami yang sementara terbaring di rumah sakit dan di rumah masing-masing dalam perawatan ringan dan berat, sambil menengadah kepadamu, menantikan mujizat pemulihan dan kesembuhan. Kami mendoakan mereka semua Bapa. Kami mohon Engkau kuatkan iman mereka, kuatkan iman keluarga-keluarga mereka, dan Engkau pendengar segala doa, kiranya akan memberikan jawab sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Lebih daripada pemulihan dan kesembuhan Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati supaya lewat dan bersama dengan penyakit-penyakit ini, mereka masih dapat berbuat baik bagi keluarga dan bagi sidang Jemaat-Mu dan bagi sesama. Kami juga hendak berdoa bagi masyarakat, bagi kota di mana kami berada, lengkap daerah di mana kami berada selaku sidang Jemaat-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala perjuangannya untuk memakmurkan, mensejahterakan bangsa yang besar dan majemuk ini melalui pemerintah dan semua alat-alatnya, kepala negara dan semua yang ada di bawahnya. Kami juga hendak berdoa bagi anak-anak-Mu yang terdampak oleh berbagai bentuk bencana alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang terjadi di Turki dan di Syria. Anak-anak-Mu yang menjadi korban kebengisan antar bangsa lewat peperangan seperti Rusia dan Ukraina, atau seperti Israel dan Palestina, dan banyak lagi anak-anak-Mu, gereja-Mu yang turut menjadi korban kejahatan sesama manusia, dan yang juga menjadi korban dari keganasan bencana alam. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh permohonan syukur dan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyempurnakannya kiranya seturut dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Dan hari ini ada Waskom Kasih di depan untuk membantu mendukung rencana pengadaan tanah pos pelayanan JT Morosi. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus dan selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 167 ayat 7 sampai 13.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka lembaran warta jemaat pada Minggu 26 Februari 23. Ada beberapa penekanan. Namun sebelumnya atas nama Pendeta dan Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari ingin menyampaikan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat berbahagia bagi pasangan Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan hari ini hingga seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Baik, kita melangkah pada pelayanan khusus, yaitu Romawi 3. Minggu depan tanggal 5 Maret 2023 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Romawi 4, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Dan Romawi 5, yaitu penekanan ibadah PKPRKI atau kaum ibu, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pada pukul 5.17 atau jam 5 sore, tempat kebaktian di gedung Gereja Oraet Labora, dan sebagai tuan rumah yaitu pelaksana Rayon 1, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Kita melangkah pada Romawi 7, yaitu 1. Sebagai salah satu wujud ekspresi iman warga gereja dalam menghayati minggu-minggu sengsara Kristus akan dilaksanakan puasa diakonal, yaitu puasa diakonal dimulai pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 April 2023. Jadi masa puasa diakonal adalah 40 hari. Jadi adapun keterangan syarat-syarat puasa diakonal ini ada di depan gereja. Pada Bapak Ibu dipersilakan mengambil. Adapun maksud dari puasa diakonal itu menahan diri, keinginan diri sendiri untuk bagaimana mendiakonia daripada apa yang kita hasilkan. Yaitu salah satu contoh, kalau ibu-ibu memasak di rumah barangkali dikurangi, sehingga kita juga makan yang tadinya porsinya sekian dikurangi sedikit, sehingga hasil yang dikumpul itu bisa dipersembahkan dan dikumpul pada hari hanya, yaitu pada tanggal 7 April 2023. Demikian bagi kaum yang merokok, kalau tadinya satu hari 4 batang, ya dikurangilah menjadi 2. Jadi 2 itu disimpan selama 40 hari, diuangkan, di amplop, dimasukkan, dan dibeli sebagai bahan diakonia. Itu salah satu contoh. Yang berikut, pemberkatan nikah, yaitu Saudara Ferdinand Tambah Anugrah Tampu Bolong SH dengan Rahiswari Pramudita Lakasa dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Maret 2023 di GPIB Maranatha Pemantang Siantar. Yang ketiga, niat nikah Saudara Dedi Yusuf Lumba dengan Haltin Tea, waktunya akan disampaikan kemudian. Yang berikut yaitu latihan paduan suara jemaat Oraet Labora dilaksanakan hari ini, yaitu setelah ibadah jam ketiga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang punya sering ikut latihan, ikut KOR, mohon kehadiran untuk bersama-sama kami dalam latihan KOR untuk menyongsong Hari Paskah ke depan. Berikut yaitu anggota jemaat baru, nama kepala keluarga Benoni Saranga. Anggota keluarga 1 Nina N. Latanna, yaitu istri. 2 Belvanya Talita Saranga, anak. 3 Denzel Amasio L. Saranga, anak. 4 Emi Patodingan, famili. 5 Mary Saranga, famili.
Pindahan yaitu dari Gereja Toraja Jemaat Maesa Makassar, alamat Jalan Balai Kota, Perumahan Dolok nomor 6, masuk Rayon 3. Kepada keluarga Benoni Saranga, jikalau ada hadir pada saat ini, mohon berdiri sejenak di tempat. Kemungkinan sore, karena tadi pagi juga belum hadir. Ya. Yang terakhir, yang hadir pada kebaktian jam kedua ini, laki-laki 56 orang, perempuan 71 orang, jumlah 127 orang. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 372 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Siang hari ini kita sambut Kidung Jemaat 372 ayat 3. Yesus
Demikianlah ibadah pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.